Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Kansa, perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok akan menjelaskan materi tentang pengaruh kebijakan kenaikan PPN 12% dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Daya Beli Masyarakat. Bisa next. Adapun teman-teman saya yang berkontribusi dalam pembuatan materi ini, yaitu yang pertama ada Linda Indrayanti, lalu ada Pansa Erdika, lalu ada Muhammad Arya Hibatullah, dan ada yang terakhir Dino Aldiansyah. Bisa di next. Untuk pembahasan akan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada abstrak, lalu dilanjut pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, lalu ada simpulan. Oke, abstrak. Jadi, artikel ini itu mendalami dampak kebijakan kenaikan dari PPN 12%. Ini sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kenaikan tarif PPN tersebut itu telah menjadi perbincangan hangat di kalangan para ekonom dan praktisi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak langsung dari kebijakan ini terhadap perilaku konsumsi dan daya beli masyarakat secara menyeluruh. Dan menggunakan data ekonomi terkini, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sih kenaikan tarif PPN ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan pola belanja masyarakat. Lalu untuk metode penelitian yang digunakan sendiri adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus, fenomenologi, dan etnografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan juga meliputi wawancara, lalu ada observasi, focus group discussion atau FGD, dan kajian dokumen. Analisis data akan dilakukan menggunakan pendekatan tematik, lalu ada naratif, dan grounded teori. Dengan demikian, artikel ini diharapkan untuk kedepannya dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang implikasi kebijakan perpajakan terhadap daya beli masyarakat dan relevansinya dalam konteks harmonisasi perpajakan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mas Dino. Baik, terima kasih Mbak Kansa. Seperti yang kita ketahui bahwa pajak pertambahan nilai yang biasa kita sebut dengan PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. Dalam karakteristiknya, PPN termasuk dalam pajak tidak langsung karena pihak pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran PPN ke kas negara kepada pihak yang berbeda. Dilihat dari penggolongan pajak, pajak pertambahan nilai termasuk dalam pajak pusat karena dipungut dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. PPN di Indonesia berlaku 1 Juli 1984 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Dan untuk kenaikan tarif PPN hingga 12% dalam kerangka Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah menimbulkan berbagai spekulasi dan perdebatan di antara ahli ekonomi dan praktisi kebijakan. Penelitian ini berusaha untuk mengisi kesenjangan
pengetahuan dalam literatur dengan memberikan analisis empiris yang cermat terhadap dampak kebijakan ini terhadap daya beli masyarakat. Peningkatan tarif PPN dapat berpotensi mempengaruhi perilaku konsumsi dan struktur pengeluaran yang pada gilirannya dapat memiliki konsekuensi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sejumlah literatur menyoroti pentingnya memahami pengaruh kebijakan kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat. Namun, kekurangan penelitian empiris yang mendalam dan kontekstual menunjukkan perlunya analisis yang lebih terperinci tentang dampak kebijakan ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan kenaikan PPN dapat mempengaruhi perilaku belanja dan pola pengeluaran masyarakat secara keseluruhan. Kemudian peningkatan tarif PPN juga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, pendapatan tinggi, dan bergerak di bidang usaha. Kenaikan PPN dapat meningkatkan biaya produksi dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh usaha, dan peningkatan biaya produksi, biaya operasional dapat menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa yang dijual oleh usaha. Peningkatan harga barang dan jasa dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang bergerak di bidang usaha. Perlu kita ketahui bahwa motif pemerintah dalam meningkatkan tarif PPN didasari oleh penguatan ketahanan ekonomi Indonesia. Hal ini dinilai dari bagaimana pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak ingin mendorong produktivitas modal dan tingkat tabungan nasional yang bertujuan untuk membuat iklim investasi yang tinggi dan memiliki pengaruh bagi produksi dan konsumsi nasional. Untuk itu, dalam karya ilmiah ini, tim penulis akan mengkaji bagaimana pengaruh reformasi perpajakan dalam Undang-Undang HPP yang akan menjelaskan keterkaitan antara peningkatan PPN dengan daya beli masyarakat. Selain itu, pembahasan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kenaikan PPN secara makroekonomi dan keterkaitannya terhadap iklim investasi di Indonesia. Untuk next slide-nya akan dibahas tentang metode penelitian, di mana tim kami akan menggunakan 3 metode dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan dijelaskan secara detail oleh Ibu Linda. Silakan Ibu Linda. Oke, terima kasih Mas Dino. Di sini saya mau menjelaskan tentang jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau jenis penelitian kualitatif di mana terdapat 3 jenis penelitian. Yang pertama ada studi kasus, yang kedua ada fenomenologi, yang ketiga ada etnografi. Untuk yang studi kasus, mendalami satu atau beberapa kasus spesifik untuk memahami secara mendalam terkait topik yang dibahas. Untuk yang kedua, fenomenologi, yaitu mempelajari pengalaman dan persepsi masyarakat secara langsung. Untuk yang ketiga ada etnografi, yaitu mengamati dan mendeskripsikan secara mendalam perilaku dan interaksi masyarakat. Untuk next slide ada teknik pengumpulan data. Di teknik pengumpulan data ada 4. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada focus group discussion, yang keempat ada kajian dokumen. Untuk yang pertama ada wawancara, melakukan percakapan mendalam dengan individu atau kelompok untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman, persepsi, dan motivasi. Buat yang kedua ada observasi, yaitu mengamati secara langsung perilaku dan interaksi masyarakat dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Untuk yang ketiga ada focus group discussion, yaitu memandu diskusi kelompok kecil untuk menggali berbagai perspektif dan pengalaman masyarakat.
Untuk yang keempat ada kajian dokumen, yaitu menganalisis dokumen resmi seperti laporan pemerintah, artikel berita, dan statistik untuk mendapatkan informasi. Untuk next slide ada teknik analisis data. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama analisis tematik, yang kedua analisis naratif, yang ketiga analisis grounded theory. Untuk yang pertama, analisis tematik yaitu mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan. Untuk yang kedua, ada analisis naratif, yaitu membangun narasi yang menceritakan pengalaman dan perspektif. Untuk yang ketiga, ada analisis grounded theory, yaitu mengembangkan teori baru dari data yang dikumpulkan. Baik, untuk next slide dijelaskan oleh Mas Arya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pertama, definisi pajak pertambahan nilai (PPN), lalu jenis-jenis pajak, yang ketiga adalah perubahan tarif PPN, dan yang terakhir kami akan menjelaskan mengenai dampak perubahan tarif PPN. Oke, boleh next. Oke, pertama saya mau mengkaji terlebih dahulu mengenai pajak pertambahan nilai. Nah, jadi definisinya pajak pertambahan nilai itu adalah suatu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli yang terjadi karena adanya pertambahan nilai. Pungutan tersebut dibebankan kepada PKP atau pengusaha kena pajak yang bertanggung jawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan ke negara. Sedangkan yang membayar PPN adalah pembeli sebagai konsumen terakhir. Jadi poin utamanya PPN ini dikenakan atas barang atau jasa. Lalu kita juga bisa melihat perspektif PPN ini dari bukan skop Indonesia saja, karena PPN ini adalah pajak umum yang ada di setiap negara atau umumnya disebut VAT, VAT in atau pajak masukan, dan juga pajak keluaran atau VAT out. Nah, dalam PPN ini juga itu di Indonesia diatur dalam UU PPN. Nah, materi kami itu akan membahas dan mengkaji mengenai PPN ini, keterkaitannya atas UU HPP, nanti dikenakannya tuh seperti apa gitu. Nah, lalu dari PPN ini di Indonesia itu merupakan pajak nomor pendapatan negara nomor 2 terbesar. Yang pertama adalah PPH. Nah, boleh next. Jadi di Indonesia sistemnya adalah wajib pajak itu melaporkan dan menyetorkan sendiri atau self assessment. Nah, jadi kita bisa melihat pajak di Indonesia ada pajak pusat atau pajak daerah. Nah, pajak pusat ini dipungut langsung atau yang berkontribusi bekerja adalah Kemenq melalui DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Lalu pajak daerah dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Lalu berdasarkan cara pemungutannya, pajak langsung atau pajak tidak langsung. Pajak langsung ini artinya langsung dibebankan kepada subjek dari dikenakannya pajak, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan terlebih dahulu kepada orang lain. Lalu di sini ada berdasarkan subjek dan objek. Nah, pajak itu di Indonesia ada pajak subjektif atau objektif. Subjektif itu umumnya dikenakan pada PPH karena dalam PPH itu pajak masih melihat subjeknya atau masih melihat tergantung kondisi orangnya, sedangkan objektifnya itu kalau objektif itu artinya dikenakan sesuai tarif yang dikenakan. Nah, PPN itu di sini termasuk dalam pajak objektif. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Pansa. Oke, selanjutnya yaitu perubahan tarif PPN. Yang pertama itu diatur di tahun 1983, itu tarifnya adalah sebesar 10%, dan tarif ini diatur hingga tahun 2022. Untuk selanjutnya itu adalah tarif sebesar 11%, itu diatur di tanggal 1 April 2022 lewat peraturannya yaitu
Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Dan selanjutnya adalah tarif sebesar 12% yang akan direncanakan dikenakan di tahun 2025, tepatnya di bulan Januari, dan peraturannya sama lewat Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Bisa di next. Oke, selanjutnya di sini ada dampak perubahan tarif PPN. Yang pertama itu adalah dampak positifnya. Kenaikan tarif ini memberikan dampak positif untuk meningkatkan pendapatan negara guna memperbaiki ekonomi negara akibat dari pandemi. Oke, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, bahwa kenaikan PPN ini dimaksud untuk memperbaiki pemasukan negara atau APBN akibat COVID-19 di tahun 2020. APBN ini dipush untuk melakukan berbagai insentif untuk melakukan pendorongan ekonomi yang mengakibatkan di tahun 2020 APBN ini sempat minus. Oleh karena itu, dengan dinaikannya PPN, diharapkan bisa memperbaiki pemasukan negara termasuk dari sektor pajak barang atau jasa. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama yaitu kenaikan terhadap harga-harga barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu penurunan daya beli masyarakat. Dan yang ketiga yaitu adanya perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Tentunya dengan adanya kenaikan PPN akan berdampak buruk terutama pada daya beli masyarakat dari barang ataupun jasa. Hal ini juga memperlambat ekonomi Indonesia, mengganggu iklim investasi, dan apabila tidak dikaji lebih lanjut akan berdampak serius. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya di sini kesimpulannya, kenaikan tarif PPN hingga 12% dalam kerangka Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menimbulkan dampak yang kompleks dan kontroversial terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Meskipun bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi negara dan memperbaiki kinerja keuangan akibat pandemi COVID-19, kebijakan tersebut dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan inflasi. Oleh karena itu, evaluasi yang cermat terhadap dampaknya serta kajian lebih lanjut untuk memahami implikasi jangka panjangnya terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan sosial sangatlah penting. Oke, boleh di next. Oke, mungkin dari kelompok kami cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.